kajian agama itu terbagi, Pak. Ada kajian hukum, ada kajian hikmah, ada kajian tauhid, ada kajian tasawuf, ada kajian hadis, ada kajian tafsir. Jadi membahas agama itu luas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami taksimi Bapak Lurah, juga kami muliakan dan kami takzimi Bapak Haji Najmuddin selaku Ketua KKMB Kabupaten Berau. Berkat beliau kita bersilaturahmi pada malam hari ini, dan juga tim Armada Safari Sholat Berjamaah, tim Tasbih Kabupaten Berau. Alhamdulillah, kalau kita bicara kajian agama itu terbagi, Pak. Ada kajian hukum, ada kajian hikmah, ada kajian tauhid, ada kajian tasawuf, ada kajian hadis, ada kajian tafsir. Jadi membahas agama itu luas. Kalau kita ngaji fikih, berarti itu kajian Islam, bicara tentang hukum-hukum. Dasarnya pasti 5: haram, wajib, makruh, mubah, dan sunnah. Jadi kalau orang mengatakan haram, berarti itu hukum. Makruh, kebalikannya sunnah. Jadi kalau sunnah tidak dikerjakan, berarti makruh namanya. Saya kasih contoh. Kalau bapak ibu masuk ke masjid mendahulukan kaki kanan, itu sunnah. Tapi ia ko aja abio tak tapalayolo, itu makruh. Jadi kebalikannya sunnah, makruh. Makan dengan tangan kanan itu sunnah, tapi makan dengan tangan kiri itu makruh. Mandi, sebelum mandi kita berwudu itu sunnah, tapi tidak berwudu kemudian mandi itu makruh. Dan kajian agama itu tidak boleh dicampur, beda di Pesigaruh. Ya kok kajian fikih ya fikih, ya kok kajian tauhid ya tauhid, ya kok kajian tasawuf akhlak ya akhlak. Jangan dicampur. Jangan fikih dibawa ke tasawuf, tasawuf dipindahkan ke hikmah, itu tidak boleh. Saya kasih contoh, ini contoh. Hormat kepada bendera merah putih. Biasa kata pikau. Upacara kita itu masuk akhlak atau tauhid? Masuk akhlak. Makanya adab hormat itu adab, bukan akidah, bukan tauhid. Ia kohormati dengan mengatakan itu tauhid, maka kita musyrik. Karena hormat itu sama dengan menyembah. Inilah sehingga ada pendapat mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik. Karena itu contoh akhlak ditarik ke tauhid. Ini saya harus luruskan dulu. Makanya mereka tuh Pak, termasuk kalau mengatakan bahwa menghormati sungkeman kepada orang tua dianggap musyrik. Karena dia jabat tangan kemudian sujud mencium tangan ibunya, mengatakan musyrik.
Karena sujud selain kepada Allah itu musyrik. Itu adab ditarik ke tauhid. Nah, bahaya ini. Iya komakoiro salah mana Pak? Makan obat itu musyrik juga. Nah sabak maka daki yang mana apa aja dapat diuluku pura mana mandre bodrex. Ia mana umaso pura mana mandre musyrik mana itu? Karena meyakini ada memberi manfaat selain kepada Allah. Makanya itu masuk bikin tidak boleh dimasukkan dalam tauhid. Karena rancu. Ini yang saya harus luruskan ini supaya masyarakat tidak bingung. Makanya saya kemarin sengaja pakai cincin Pak, macicing. Ada mengatakan permata itu ada manfaatnya. Saya bilang betul, ada manfaatnya. Mengatakan berarti musyrik Pak Ustaz. Saya bilang tunggu dulu. Mengatakan permata itu ada manfaatnya itu bukan musyrik. Kalau kita mengatakan permata yang menyelamatkan saya, maka itu baru musyrik. Maksudnya, kalau Bapak makan obat, apakah ada manfaatnya? Ya komanda ki Pak Bureng kagak gunana. Angkah, tapi Pak Bureng ke pasauki. Bukan. Begitu juga dengan benda. Degaga agaga na pancaji puang Allah Ta'ala degaga gunana. Tapi aja tuh koroma pesandre. Pisahkan itu Pak. Inilah yang banyak orang mengatakan percaya bahwa ada manfaatnya permata musyrik. Itu tidak. Jadi Allah ada tetap pada posisinya, benda tetap ada pada posisinya. Namun pertama proposal ke Pak Bupati musyrik tuh yaitu karena mengharap rezeki selain daripada Allah. Kan begitu? Iya, makanya kalau ada caleg jangan kasih proposal musyrik itu. Ini yang harus diluruskan Pak. Saya pelan-pelan supaya kita paham betul. Sebab banyak ustaz yang menyalahkan. Tapi dia itu kagak kubarau dia kagak. Nah ada di sini di. Alhamdulillah. Dalam agama, karena itu kan terbagi toh, terbagi. Ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian hikmah. Kita ambil satu-satu dulu. Ada beberapa angka 2 telu masalah hukum masyarakat itu disalahkan orang. Mana yang dimasuk? Termasuk makadaki tradisi, padahal bukan tradisi. Itu amalia yang memang ada dalilnya. Agak je rumah repot ke masyarakat. Mak baca dong. Baca dong agak kong baca doa salama ada pi? Baca doa sipulung. Wah. Baca doa warialah. Sebenarnya baca doa itu cuma 2. Baca doa salama untuk tahu tuo, baca doa warialah untuk tahu mate. Tunggu dulu Bu. Saya harus luruskan ini. Iya tuh baca dongnya 2 mi. Baca doa salama mi, si bawa baca doa warialah. Iya kok baca doa salama untuk orang hidup. Kalau baca doa warialah untuk orang mati. Apanya? Untuk orang hidup, apa modelnya dan bagaimana urusannya, itu dikaitkan dengan doanya. Ya kalau letek bola baru, tatai syukuran sana selamat mato. Meli atau baru maka matai. Makanya disebut baca doa selamat, artinya milau dongi untuk keselamatan. Paham nih? Baca doa warialah, doa untuk orang yang meninggal. Iya koto mate, maka dasinin nawarialaku, kedua orang tuaku dan para leluhurku. Ya natu mendre. Tabahnya
Jadi ya kalau misalnya mati sama totak, kedua orang tuaku dan para leluhurku, jadi sininda nenek kakek buyutak macam mana? Ya kalau yawai anak-anak dan keturunanku. Tabahannya Pak Mega itu tahu milau do makar bami anakku, baineku, lataiku, maponcolak dari Pak Dongetak. Bata apa tatu matu. Makanya kalau berdoa, doakan anak-anak dan keturunanku, supaya anak-anak dan cicit kita ke bawah itu mendapatkan kucuran doa dari kita. Tapahani? Ya kalau mau patapahani makundrutongan. Persoalan nah, kenri masalah nah, mendoakan orang meninggal itu diperintahkan dalam agama. Bahkan Nabi ketika khutbah Jumat selalu mendoakan, Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahyai minhum wal amwat. Dari doa mana tahu tu si batau matewe. Ini masalah tak angka andre ipalenna. Sini masalahnya. Di iparibaki to napa ipalenna. Kenapa ada makanan? Makanan itu tidak akan sampai kepada orang yang meninggal kecuali makanan itu disedekahkan berupa memberi makan kepada orang yang hidup. Maginang ka andre nasaba iya ko Pak Doangang masih bisa ditolak, masih bisa terhalangi. Tapi kalau memberi makan 40 hari baru habis di dalam perutnya orang yang memakan. Dan setiap orang yang sudah disedekahi makanan, nareko mas sempajangi, orang yang memberi makan itu didoakan oleh para malaikat. Dan itulah doanya untuk orang yang meninggal. Tabahani. Jadi dena letu andre lokotau matewe Pak Doangang ini. Ya komandai tau mak baca donge apalan na andre lo ko tau matele. Tabahani. Angka apa tu tahu aja ginapo ginandre tau mate ya toro na palenna tau pusan niya tu. Pahami dulu. Ini kan ada yang menyalahkan. Angka tok jamai mapangiwang. Nasa bida, nasa de. Ini kan jadi masalah. Kenapa dipermasalahkan? Karena ada orang salah paham. Nasangi makadaya ro andre latu lokoto matewe itu tidak. Makadaya bicara gina alusu na andre latu ya sange alusu apalan. Tabahannya? Ya ko makadaya baraka berarti nilai kuantitas kualitas. Ina tu nakada baraka batuanganna make guna. Iya ko makadai alusukna berarti pahalanya. Iya ko kasarakna ya tianre. Na iya tu tau matewe dena nandre. Tapi apalam manina butuhkan. Apanya? Makanya ketika imamnya berdoa, katek na nilau doang, doja atau dilala pegawai syarak berdoa, doanya tidak diterima, kemudian dia makan apalanna andrewe nalolong atau matewe. Makanya kalau baca doa suruh makan, ya kode andre putai decilin. Iya. Tabahani. Ini saya harus luruskan dulu, Pak. Nah sebab mega tau jamai dia napahangi, mega tau pasalai dia tau napahangi. Kan sama-sama toh. Jadi yang menyalahkan harus tahu duduk perkaranya dulu. Persoalannya angka kadalelena. Ini kita bicara dalil. Adakah dalilnya membacakan kepada orang yang hidup dan orang yang meninggal? Rasulullah ketika ke rumahnya Ibnu Abbas, itu hadis Imam Tirmizi. Ketika ke rumahnya Ibnu Abbas, dia dihidangkan makanan, maka dia minta, tunjukkan saya tempat, saya mau sholat mendoakan kamu. Berarti kota Allah bola nateni laudoangeng, napalina kami andre itu tidak masalah. Ya nariasa baca doa salama. Maka dari baca
yaitu ampai pak baca doa salamae, salawat, Fatihah, qul huwallahu, al-muawwisatain, kemudian alif lam mim kahum muflihun, kemudian ayat kursi, 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah, napa lillah ya sana Allahumma antas salam wa minkas salam, baru bismillahilladzi la yadurru, bapa nilau doang ngasalamakan, kemudian dia sampaikan hajatnya yang punya rumah, baru dia tutup dengan Fatihah. Apa lah nih? Depa. Maka toa kunruh. Itu yang dibaca. Kenapa itu yang dibaca? Fatihah itu apapun diniatkan demi kebaikan pasti dijawab. Surah Al-Ikhlas itu khatamkan Al-Quran, doakan untuk keselamatan. Kalau surat bil falaq juga keselamatan, kalau surat dinas juga keselamatan. Alif lam mim sampai hum muflihun 5 ayat pertama itu untuk akidah. Kemudian ayat kursi itu tolak bala. Kemudian 2 ayat terakhir itu sudah tidak diganggu oleh makhluk halus. Ya narom payasa baca doa salama. Ini penting saya luruskan dulu ini. Apa angkat jam Yoko di? Mega. Mega tomateni. Mapangewa memang ni. Ini. Makanya angkat masalah ini. Ia ro baca donge. Ya sangi makada kode ini pigau. Madosa ki. Oh itu ndak bisa pak. Cuma orang bersyukur itu memberi makan. Silakan bersedekah makanan. Meki baca, kita baca, deta melo baca di bawang. Tapi semua makanan itu disunnahkan untuk didoakan. Walaupun doa yang paling pendek, Bismillahirrahmanirrahim. Kamu kira? Ya kau kata mandre nak baca doa. Salah-salah tu ya tuh. Walaupun pendek, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu aja. Yang paling pendek. Komelo ki milau baraka baca ni Fatihah. Napa milau dongo koro. Kode nadapi pui mak baca. Kan itu kuncinya. Ini untuk baca doa. Agar piro biasa terjadi ke masyarakat. Ma baca Yasin kata kue. Yasinan. Tapi dena na jano ko masigi edi. Dena. Begini, Pak. Allah itu menetapkan waktu-waktu dan istimewa. Segala sesuatu itu ada yang diistimewakan. Surah Yasin itu disebut qulubul Quran. Suratul Fatih itu disebut ummul kitab. Makanya kenapa dikatakan qulubul Quran? Karena itu jantungnya Al-Quran. Kenapa ummul kitab? Itu sebenarnya induknya Al-Quran. Jadi setiap segala sesuatu itu ada yang istimewa, Pak. Surah ada yang istimewa. Surah Al-Ikhlas itu, Pak, dibaca 3 kali itu sama dengan Al-Quran dikhatamkan 1 kali. Pahalanya. Maka daki boy gampang apa tu pale? Ya mana dibaca? Iya naru tak baca. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Ketika Nabi memiliki surban yang bergaris-garis warna hijau, biru, itu semua sahabat suka. Napojila ada saruban dan Nabi tak, sehingga dia mau minta dan Nabi tahu. Tapi Nabi bikin sayembara, perlombaan. Siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz, mulai dari sudah Isa dia baca, sampai sebelum subuh hatam 30 juz, dia yang mendapatkan surbanku, kata Nabi. Purana masa pejangisa si ganggu sumana mengaji. Pas azan subuh berhenti. Abu Bakar ditanya, bagaimana Abu Bakar? Nasam dia lampati ya Rasulullah, tidak khatam. Ditanya Sayyidina Umar, Umar, kau berapa lembar? Nah saya silampati sitangnya ya Rasulullah, tidak khatam juga. Utsman tinggal 1 lembar. Sekalinya Rasul mengatakan, mana Sayyidina Ali? Maka dia sama aja mana tatariwi. Kena ditamagay nasang na depan na silalona to mengaji law ni matindro. Ya mana tatana ya Rasulullah, di mo kita makoran na. Na napaki mapamula mengaji le na sinampa na palo matindro.
Maka Nabi tadi tanai Sayyidina Ali dipanggil, wahai Ali, bagaimana Al-Quran yang kau baca? Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku menghatamkan Al-Quran 10 kali sebelum aku tidur. Pasilah sahabat, sepi konawa. Maka Nabi bagaimana bisa? Dia mengatakan, pernah aku lewat di dekat tempatmu ya Rasulullah, aku mendengarkan engkau di dalam kelambumu, dalam bilikmu, memberitahu kepada istrimu bahwa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sekali sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Nah, saya baca surah Al-Ikhlas 30 kali sebelum tidur. Agana sanabita, kau yang mendapatkan surbanku ya Sayyidina Ali. Jadi jangan anggap remeh surat Al-Ikhlas, Pak. Makanya ia tahu panrita, begitu caranya. Makanya ada istimewa. Surah Al-Ikhlas itu istimewa. Ayat kursi itu istimewa. 2 ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah itu istimewa. Amanah Rasul. Siapa yang membacanya tidak akan diganggu jin sampai pagi. 2 ayat terakhir Quran surat Taubah, ayat Al-Husni laqad ja'akum itu istimewa. Karena itu adalah tolak bala dan panjang umur. 10 ayat pertama surat Al-Kahfi itu tidak akan kena fitnatul dajjal. Itu istimewa, Pak. Tidak sama dengan ayat yang lain karena memiliki khususiyah. Dalam 1 tahun 4 bulan istimewa disebut bulan haram. 10 malam istimewa. Pertama bulan Muharram, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya disebut walayalin ashr. Itu istimewa. Hari Jumat istimewa. Ya jaja pada mana nih? Kita masuk nih ke intinya. Karena ada istimewa-istimewa yang tertentu, termasuk ayat-ayat 23 amalan yang kadang kita baca itu untuk khususia. Angka taumati bacangi kulullahu. Karena itu istimewa. Di dalam kitab Hasinatul Asrar itu surah Al-Ikhlas dibaca 10.000 kali, itu disebut dengan zikir pidak. Itu pembebas dari api neraka. Coba buka kitab Hasinatul Asrar. Yana tu ampai angka yasa makuluan lakong katau mate. Mayasinan. Baca Yasin kalau malam Jumat. Kenapa? Malam Jumat adalah malam di mana dia adalah Sayyidul Ayyam, tempat doa mustajabah, waktu doa mustajabah. Makanya surah Yasin dibaca sebagai tolak bala. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, siapa yang membaca surah Yasin pada malam hari, 70 bala yang akan diturunkan ke bumi itu ditarik oleh Allah ke langit. Ya nanti ampai ya sepat tolak bala sekaligus diniatkan untuk orang yang meninggal. Karena Rasulullah mengatakan lakinu mautakum bi suratil Yasin li'annahu suratul Yasin qulubul Quran. Tabahan ya. Makiro ampai angkaya sama baca Yasin. Tapi mega pasalay. Boleh baca Yasin tapi tidak boleh Yasinan. Yasangnya Yasinan tahu 10 mak baca Yasin. Yasangnya tahlilan tahu 10 baca la ilaha illallah. Doanya. Ini tidak boleh salah paham, Pak. Luruskan dulu ini supaya tidak saling menyalahkan. Iya. Ini saya harus luruskan. Maka daki angka gagunana. Wah, ini sudah lain lagi itu prinsipnya. Angka gagunana Pak Ustaz. Masa dilakukan itu? Saya kasih tahu begini. Siapa ulama kita di Kalimantan? Yang masyhur di sini, yang masyhur adalah dari Banjar. Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Mak baca Yasin gak? Mak tahlila gak? Mak baca doa gak? Iya. Mak maulud gak? Maulid. Mak meraja gak? Mak meraja. Kalau yang dilakukan itu bid'ah, berarti tidak mungkin dia jadi wali. Tapi kenapa guru sekumpul jadi wali?
Saya itu tidak panjang dalilku pak. Dia nama lampe bicara aku kuma bicara dalil itu. Maka dia rotau panrita na jama, ya kini anu na cecep wang Allah Taala dia mungkin manca jiwali. Tapi kenapa yang baca doa ini, baca tahlilan, mayasinan, mamaulu, mameraja, magi nanca jiwali. Tapi tabali nih gare. Ya to sirotulil larang ite mayasina, larang ite mameraja, angka gagurun na manca jiwali. Ini catatan pak. Kalau mau mengikuti, lihat yang punya sanad jalur yang telah dijamin oleh Allah. Itu aja. Makanya yang dari Bone ada Kalibone, yang dari Sengkang ada dari Guru Tasada, yang dari Mangkoso ada Guru Taki Jabdur Rahman Nambodalle, yang dari Belawa ada Guru Taki Malik Belawa, yang dari Sidrap ada Guru Taki Jadul Muin Yusuf. Na jama manang ya robak baca dongi, ya na lobola na tenang kay palina kang inabaca jolok milodong ni salama. Mak barasanji, mak tahlilan, semua diangkat menjadi wali oleh Allah. Ya kene anu masalah ya rona jama dia mungkin manca jiwali. Kaya kami tak curi, manasay ka manca jiwali atau dia manasah. Itu aja pak, selesai. Ya kung kata pudang makan mamu jami dah kenang kata guru tak jami manca jiwali na jami ni kak macuri ya. Selesai. Na pelau balik maka dah saperto si kak eru guru mutoli pasaleng yang kagak manca jiwali. Wacuri kongkah. Dan didampakkan karamanya selesai. Makanya di imamnya ya kong kamu liki ma baca dong, baca dongi aja tuh si talau ko den yang liki. Nah begitu. Itu aja pak persoalannya. Karena memberi makan kepada seseorang itu menolak bala 40 hari 40 malam baru habis di perutnya. Maka ketika orang itu sholat, kita selalu didoakan oleh malaikat rahmat untuk keselamatan. Ya naru ya sepat tolak abala. Namun dia tak baca doa kucaki mah baca doa. Talebani pu imang nasi kotak. Ya, kasih sedekah subuh, kasih sedekah setiap hari Jumat, minta didoakan, baca doa itu ya roh. Cuma kalau dia ke rumah itu untuk keselamatan kita di sana dikhususkan. Sambil silaturahmi, nah ini penting. Angka kama anak napui makalolo, nang katona tanah darat, wadi jadi. Atau ada menanti orang sakit, maka kalau kita burai kapu iman, dia bisa tahu rumah kita. Itu harus silaturahmi. Panggil orang-orang alim datang ke rumah kita. Kenapa? Di situ akan ada berkah untuk anak-anak kita ke belakang. Itu kuncinya pak. Sebenarnya itu sederhana sekali. Makanya jangan saling menyalahkan. Ya kong ke cede-cede mapahara, cede-cede mapabida itu. Saya kemarin sempat berdebat pak. Apa? Pertama, tidak boleh baca talqin. Benawa di matalqin. Maka daka, kalau kau melarang talqin berarti kau menyalahkan hadis Nabi. Rasulullah itu ketika anak laki-lakinya yang bernama Ibrahim wafat, itu dia bacakan talqin. Rasulullah langsung mentalqilkan. Talqin itu dilakukan oleh Rasulullah kepada anaknya secara langsung. Dan itu ulama fikih sepakat. Sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah walau satu kali dan tidak pernah dilarang sesudahnya, maka dia sunnah selamanya. Itu aja. Tidak usah dipermasalahkan. Yang baca talqin silakan talqin. Menyiram kuburan. Biasa kimah boloki buruk. Agak terbaca. Hah? Ibu lo bawang? Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau kita yang laki-laki sakallahu sarrahu wa baradallahu wa dahalal jannah. Apa lagi? Depa. Oh be. Deta pula ina atena. Wah sangi deta pula ina mati bawan ni. Menyiram kuburan itu karena Rasulullah menyiram kuburan anaknya. Tapi kenapa dia siram itu tidak ada ulama tahu alasannya.
Tidak ada yang tahu. Angka makada pasirnya supaya tenang, tidak ada yang. Itu hanya penjelasan. Tapi yang jelasnya Rasulullah menyiram kuburan anaknya. Dari situlah kenapa orang datang ke kuburan itu menyiram. Maka ada apa hubungannya Pak Ustaz? Sampai ke kira-kira, toh masa orang mati, nah tulang baru dalamnya 2 meter ke bawah, baru airnya cuma sedikit. Kalau bawa 2 ember bisa sampai. Ingat apa kata Rasulullah? An-naumu akhul maut. Tidur itu bersaudara dengan mati. Kenapa tidur diambil ibarat? Karena orang tidur, Pak, kalau disiksa dalam mimpi itu tersiksa padahal tidak dipukul. Pernah mimpi dikejar anjing gila? Kalau bangun pasti ngos-ngosan, padahal dia tidak lari. Tapi kenapa fisik merasakan lelah padahal kita tidak disentuh apa-apa? Begitulah ibaratnya siksaan kubur. Makanya Rasulullah mengatakan an-naumu akhul maut. Kalau kau mau pelajari mati, pelajari hidup. Yang kedua, kita mengatakan apakah orang mati bisa kembali? Pakai lagi dalil itu. Saya kasih tahu, orang tidur kalau bermimpi itu melihat atau tidak? Hah? Orang tidur kalau bermimpi itu pada saat bermimpi dia melihat dirinya atau tidak? Melihat. Pertanyaannya, mata apa yang dipakai melihat padahal tertutup matanya ketika dia tidur? Bukan mata batin, Pak. Cerita mati itu kalau mata batin. Manang ka makita tahu mate ko katulu-tulu na tatutu mata aga na pake makita sehingga dia melihat peristiwa itu. 5 niman matinro oleh Jakarta Malaulisu. Padahal Jakarta kalau perjalanan butuh 10 jam. Jarak yang jauh bisa dia tempuh. Jasadnya ada di atas kasur tapi dia melihat dirinya di Jakarta. Berarti dia berada di tempat lain walaupun jasadnya ada di situ. Kenapa Rasulullah contohkan orang tidur dengan orang mati itu adalah bersaudara? Supaya kita mengambil pelajaran. Ini yang banyak. Saya tidak bongkar itu, Pak, ya, karena di situ ada rahasia. Orang yang tidur itu persis dengan orang yang mati. Kenapa orang mati itu disuruh diberikan adab sama dengan orang hidup? Ia koloki bola nate aga jolo ipigau, mabir salat to. Ia koloki kiburu aga jolo ipigau. Salam. Assalamu alayka ya ahlal kubur. Itu persis dengan orang hidup. Yang kedua, buka sandalmu. Ketika engkau masuk kuburan, kau mau ke rumahnya orang, masuk ke rumahnya orang, buka sandalmu. Yang kedua, jangan melangkahi batu nisan. Ketika ada orang duduk, jangan kau langkahi. Jangan duduk di atas batu nisan, jangan melangkahi batu nisan. Ketika engkau tiba di situ, berdirilah sejenak sebagai adab, itu sunnah. Di rumah orang jangan langsung duduk. Itu caranya Rasulullah memberikan ibarat supaya kita paham bahwa orang yang meninggal sesungguhnya itu ruhnya tembus ke dunia. Makanya alam ruh disebut alam barzah, alamnya jasad disebut alam kubur. Paham ya? Ini saya harus luruskan. Kalau kaji ini ke dalam lagi, Pak, orang akan tahu bagaimana orang mati. Makanya kita di kalangan tasawuf, di kalangan hakikat, itu kalau kaji itu, Pak, luar biasa. Makanya Rasulullah setiap malam Jumat datang ke kuburan. Sekitar jam 11 malam itu ke pekuburan Baqi. Nanti dia pulang menjelang subuh.
Jadi sunnahnya ziarah kubur malam Jumat jam 12. Iya betul Pak, itu hadis. Kenapa kuburan para wali di Jawa itu setiap malam Jumat itu penuh sampai subuh? Itu karena sunnahnya ziarah kubur itu malam Jumat. Nasabak makadaina ditta, setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah meninggal dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Makanya pada saat kita datang itu melihat, karena Rasulullah mengatakan pandangannya tembus ke dunia. Ini yang orang tidak paham, sehingga dia mengatakan kau pura lemak tahu selesai. Ini yang tidak paham. Adakah dalilnya Ustaz? Oh ada. Innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Orang yang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak ditutup. Yang tertutup usianya, kitab catatan amalnya terbuka karena masih menunggu doa dari orang-orang hidup. Itulah maknanya Rasulullah mengatakan seandainya bukan orang hidup maka tersiksalah orang yang meninggal. Ini penting Pak, supaya kita paham betul bahwa orang meninggal itu begini posisinya. Biasa mau kilo masyarakat kubur dan di Jumamu wah masalah ini. Mana Pak Imam? Sesekali datang ke kuburan sendirian di malam Jumat sekitar jam 11, datanglah di situ walaupun tidak membaca apa-apa, tapi mengingat-ingat kematian di saat sendiri di tengah malam dan tidak ada yang ditemani, itu menguatkan kalbu dan iman kita dalam kehidupan. Dan itu pasti Pak. Makanya makadaina bitta ziarah kubur itu menambah keimanan. Yo pun di dalam masyarakat kubur marombongan ni. Napa mas selfie? Nah sepeta-peta jalan. Napa bikin status ziarah kubur sudah 1 tahun, semoga dilapangkan kuburnya. Agak lapang, ngademin lau doang. Ini harus paham dulu. Makanya mendatangi kuburan bukan minta doa. Kalau orang biasa, tapi didoakan. Kenapa datang ke kuburan? Kenapa bukan di rumah? Karena ruhnya penglihatannya tembus. Datanglah menziarahi sehingga mereka senang. Kemudian mendoakan, makin lodongang karena dia butuh doa. Orang soleh didoakan juga, tapi kalau sudah didoakan kita minta kepada Allah, ya Allah berikan aku keberkahan, anak-anak dan keturunanku keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya tawassul. Kalau bilang, oh indah upa angkapom he aja moke ya, ya biasa tawassut, itu yang musyrik. Paham ya? Jadi kalau orang saleh doakan dia baru minta kepada Allah nikmat yang sama yang diberikan, namanya tawassul. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan siratan Nabi, bukan siratan Rasul, bukan siratal malaika, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, nikmat karamah, nikmat kewalian, nikmat mauna, itu yang kita minta. Sama jika kalau ada orang pindah rumah baru, nama cantilah, ada bolana, biasa kimakana, potali tu kasih dale nawat di ngamak bola mako akan jana. Itu namanya bertawassul dengan melihat benda. Kalau pulang dari ziarah kubur di subuh Jumat, itulah kita disunnahkan membaca 2 surah. Yang pertama Alif Lam Mim Tanzilu, yang kedua Al-Insan.
Jadi subuh Jumat itu disunnahkan baca 2 surah, bukan disunnahkan sujud tilawah. Tabahannya, jajitannya sunnah sujud tilawah, sunnah membaca 2 surah. Cuma kebetulan pada Alif Lam Mim Tanzilu ada ayat As-Sajdah, makanya kita sujud tilawah. Tabahannya, ada yang salah paham, dia kira sunnahnya sujud tilawah, sehingga yang dia baca hanya Alif Lam Mim Tanzilu, dia tidak mengambil surah Al-Insan. Nah, napolo talui imat cipolo. Ini harus diluruskan dulu. Saya kasih tahu begini, inilah sehingga ulama dari dulu itu merinci. Cuma kita itu Pak kadang ngajinya lompat-lompat, tidak bahas khusus masalah kubur, tidak bahas khusus masalah sakratul maut, tidak bahas khusus masalah penyelenggaraan jenazah, bahasa potong, sehingga selalu menyalahkan. Mestinya tuntaskan 1 poin. Nah itu tuntas 1 poin itu ngaji kitab, duduk di depan guru. Kalau pilih YouTube itu tidak tuntas. Sekarang kan ngajinya pilih YouTube. Pakai kitab Al-Fisbukiyah. Iya. Atau kitabnya Wasafiyah. Gitu. Ini yang paling parah itu kitab TikTokiyah. Oh itu parah itu. Itu yang kitab paling pendek. Karangannya Elon Musk. Makanya saya kasih tahu begini. Mestinya kalau kita mau menyalahkan sesuatu, lihat dulu permasalahannya. Aja terpemakai tidak boleh. Enggak, lihat dulu. Akal barakanna ia kong ke gudang ngase, gudang beras, natamai balao, balesu, tikus, dia masuk makan berasnya, jangan dibakar gudangnya. Periksa di mana dia lewat masuk baru ditutup. Kalau dibakar gudangnya, tikusnya memang mati, tapi berasnya juga habis. Kalau ada masalah yang dikerjakan masyarakat, ada mudaratnya, lihat mudaratnya. Makanya kalau mudaratnya ada, tutup pintu mudaratnya, tetap jalankan yang baik. Paham nih? Makanya baca-baca dari dulu itu selalu ditambah. Dulu dia baca, oh banyak bacanya itu, bahasa Bugis. Ya anu setengah-tengah buku, ya anu setengah-tengah ini. Kemudian datang ulama, dia Islamkan baca-bacanya. Diawali bismillah, ditutup kun fayakun. Kan begitu. Jadi dia Islamkan bacanya, bismillahirrahmanirrahim. Baru dia baca, baru tutupnya, baraka doa la ilaha illallah kun fayakun. Itu mengislamkan bacaan. Namanya orang dulu macerak bola, macerak wetam, macerak posi bola diganti menjadi syukuran 7 bulanan, syukuran pindah rumah. Jadi diganti, kemakai macerak masalah tradisi. Kalau bilang syukuran itu kena dalil, makanya dihilangkan yang merusak, ditetap dilestarikan yang baik. Paham ya? Ini jadi masalah Pak, karena langsung menutup. Tapi dia toga aku barau dia gala. Nah, mega. Aja banget teman aku. Ini saya baru bahas pengantar, ini sudah 1 jam. Begini, saya ambil yang sederhana supaya kita udah ada yang bisa kita bawa pulang lah. Rasulullah itu Bapak Ibu sekalian, saya selalu mengatakan kalau Bapak Ibu yang kampung agas namanya ini merancang, oh iya, iya kui di okoi lalan na masigi eta maranake macila katongan kalau masuk neraka 20 sih di permintaan na nabita, cuma 1 yang tidak dikabulkan. Saya kasih tahu rahasianya. Makanya saya itu Pak tidak pernah takut mati.
Ya tu ya, dena kami tahu mate. Bukan karena saya banyak pahala, tidak. Tapi karena saya yakin bahwa syafaat Rasulullah dan rahmat Allah pasti ada. Dia tahu mate, agak kami tahu mate. Nak kemri melolo di tamati, ya tatu mau pasti mate. Ya ku ceki mate aja tatu, ini tu bawang. Iya. Kenapa? Saya ketika buka hadis tentang permohonan Rasulullah itu dikabulkan oleh Allah. Satu saja yang tidak dikabulkan. Yang mana? Yang tidak dikabulkan itu ketika Rasulullah mengatakan aja tapalagai pada padanna umatku, maka dia Allah Ta'ala tidak bisa Muhammad. Jadi ya tidak selengi idik motosi ganrusu matar runara hancur. Apa angka Pak dongan Nabi sebelumnya? Jangan kau menjadikan umatku dikalahkan oleh umat-umat yang lain. Dan Allah mengiyakan. Makanya dimanapun kalau Islam berperang pasti menang. Karena itu sudah doanya Nabi. Tapi maka dia Nabi tak aja mempalagai pada umatku, maka dia Allah Ta'ala dia nak cocok dah sama dia itu nama son, dia itu nama hati kau dia mempalagai. Makanya saya kasih tahu begini, agak Pak dongan Nabi tak, dia bilang begini, puang, ya kau pigau ide cengung makku tuliskan 10. Tapi kalau dia berbuat dosa cukup 1, tapi nanti kau tulis 1 kalau dia tidak bertobat. Coba. Ini bisa didengar pejabat, Pak. Supaya paham. Maka dia nabita, ya kau pigau ide ceng, Pak gena ka nga 10. Manja adil hasanati palahu suram salihah. Tapi ya kau pigau idosa cidina, cukup 1. Artinya apa? Ya kau maki buaki dosa na tumuramu mas sampaja, saromopi asera. Masih ada bonus 9 tuh. Kaya kau dosa taki buat cidi catat. Ya kau amal kebaikan taki buat 10 catat. Jadi kau pada pura ki maki buat dosa napa maki buat deceng berarti kasarota asera. Nak kaya tahu salama. Iya matana edeceng nananya jana. Itu caranya Rasulullah menghitung, Pak. Nah, makanya kau nggak tahu tak salah cicam, nadena toba kadosana cidi, tapi melakukan kebaikan pasti dia dicatat 10 kebaikannya. Macila kata orang ikut tak makira naka, nama sempajang itu susuk, kan begitu. Nak kalimat itu mas sempajangnya, setiap 1 huruf dikali 150 hasanat. Elangi rokok, elangi baca nasi kiri, nasi agar regannya, maka berharap. Tapi ingat, degaga tau tama suruga na saba amalan. Agan na pala, pamasina mi puang Allah Ta'ala patami te suruga. Magi na kada pamasi, saya dulu sempat protes itu Pak. Saya ngaji itu kadang pakai akal. Maka manang ka pamasi, na pura rijamay, na masampajang ijere, nang karuya katani pahala, sudah dijanjikan pahala, kenapa bukan itu yang dihitung? Nah jelas dilipat gandakan, kita masuk surga dengan pahala kita. Maka dah guru tadi, kenapa alasannya? Magi mau sempajang. Ni kembali ko tapak mau sempajang. Ya kung nalaga itapak ipo ang Allah Ta'ala, di na mungkin mas sempajang. Kalau kesehatan dicabut oleh Allah, mas sempajang mo ko kan? Tidak mungkin. Makanya orang masuk surga itu bukan karena pahalanya, tapi karena rahmat Allah yang menyebabkan kau salat, dari salatmu itu sehingga Allah juga memberikan kau keselamatan. Makanya dia itu nawat dibangga ki maka wah mas sempajana Allahu Akbar. Wah enggak boleh Pak. Sebab dia mau sempaja kau dia gak tepat nalikut puang Allah Ta'ala. Kalau Allah mencabut iman, tidak mungkin kau ke masjid. Makanya jangan bangga dengan ibadahmu, karena ibadah itulah imanmu lah, itu rahmat Allah yang menyebabkan kau melakukan kebaikan. Memo piga borro, dia kagak Pak, mama sidakah, puang Allah Ta'ala maleko dale, maka dia amat Pak Ustaz, kenri pole dale, maka mak balu-balu kak, dia gasur itu lo mak balanca konro mak balu. Allah yang mengarahkan orang ke sana, makanya kau tidak dapat rezeki seandainya Allah tidak mengarahkan ke situ. Jadi itu gak Pak, makanya jangan sombong. Orang kaya Pak jangan sombong. Kau dapat uang itu karena Allah mengarahkan orang ke situ. Dititip saja Pak, dititip saja. Apalagi makodamanu kau aja bangga.
Mapamulay ulu latu aja tai manang. Tai ulu katombe, tai mata belle, tai docili, tai inga, tai isi. Tai kalepa, tai kanuku, tai posi, layawa, tai neman na. Iya. WC berjalan. Iya. Makanya jangan bangga. Sehebat apapun dirimu tetap kok adalah kotoran yang berjalan. Itu aja Pak. Makanya ketika kita sujud, kepala yang sering dibanggakan, maka dia turun lebih rendah daripada telapak kaki. Itu simbol bahwa sesekali kau harus kembali kemana asalmu, kau berasal dari tanah. Kembali ke situ, merapatkan dirimu, menghinakan diri di hadapan Allah. Jangan terlalu sombong. Itu kunci. Mudah sekali Pak. Kalau begitu, deh, kau butuh tahu. Wah. Tapi dia tuh kagak kebarau deh kan. Itu aja. Baru sedikit-sedikit langsung mengatakan, orang ini masuk neraka. Wah, tunggu dulu bos. Itu Nabi sudah minta. Yang kedua permintaannya Rasulullah. Ini permintaannya Nabi Pak. Di mana kita takut di sakratul maut, Nabi sudah minta, kumpulkan semua sakitnya sakarat, berikan kepadaku, jangan kau sisakan untuk umatku. Tapi apa kata Allah? Untuk umatmu Muhammad, saya rubah menjadi ampunan dosa. Itu enak. Takut di kuburan. Kalau datang malakul maut bertanya, isaja malakani. Gampang Pak, ada pu imam. Makanya kalau orang sudah dimakamkan itu dibaca izaja amalakani, ketika datang dua malaikat, namanya talqin. Makanya diajarkan makanan angkali ngaji ustaz, apakah dia dengar? Hei tunggu bos. Rasulullah mengatakan bunyi telapak kakinya yang mengantar jenazah itu didengar oleh orang yang meninggal itu. Kalau bunyi telapak kaki didengar, bunyi motor juga didengar Pak. Ini yang orang tidak tahu. Ini sederhana. Dari mana kita mau salahkan? Nah semua ada dalilnya. Itu aja. Di dalam kubur takut. Jangan takut. Rasulullah sudah mengatakan, saya mewasiatkan kepada umatku, baca satu surah, jangan tinggalkan. Suratul Mulk. Siapa yang mengamalkan surah ini, maka jasadnya akan dijaga dari azab kubur. Makanya suratul Mulk itu dibaca setiap malam, supaya jasad kita terjaga, tidak termakan oleh tanah, dan juga tidak mendapatkan azab kubur. Itu sudah dapat perisai Pak. Itu Nabi sudah kasih tahu, kalau mau selamat di kuburan, ini yang kau lakukan. Kalau mau selamat di sakratul maut, kan ada doanya tuh. Apa doanya itu keselamatan dari sakratul maut? Hah? Fil alamina innaka hamidun majid. Dalam tahiyat akhir baca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu doa dibaca, itu sudah keselamatan ke belakang. Mulai dari fitnatul dajjal, mulai dari asap kubur, dari asap neraka. Makanya diminta, Nabi mengatakan, usika ya Mu'az, saya wasiatkan kepada Mu'az, la tada'anna fi kulli duburi sholatikum, jangan kau tutup sholatmu, antakulah, kecuali kau baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Kemudian ada doa tambahan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari asap kubur, wa asabil kubri wa asabil jahannam, dan dari api jahannam. Min fitnatil mahya, dari fitnah kehidupan, wal mamat, dan fitnah kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al masihid dajjal. Itu doa Pak, dibaca sebelum salam. Tapalak mana mo? D. Nah, tugasnya Pak Imam nanti tuliskan jamaah. Dia baca itu. Iya, PR-nya Pak Imam. Di mana lagi? Generasi kini tahu. Di mahsyar. Takut di perjalanan, di pada mahsyar. Rasulullah sudah sampaikan, saya akan berbolak-balik mencari umatku dengan syafaatku.
Makanya disuruh memperbanyak sholawat. Karena sholawat itu ada dilapor kepada Allah, ada lari ke Rasulullah. Makanya dua bendaharanya. Nanti di yaumil akhir dipertemukan. Yang datangnya dari Allah itu untuk keselamatan. Yang datangnya dari Nabi itu untuk syafaat. Makanya doa Hasan itu wasyarafa wad-darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'assu maqaman mahmudan alladzi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Itu kuncinya. Oh, panjang sekali Pak Ustaz. Kalau tidak hafal, baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula 3 kali atau 7 kali di waktu maghrib dan di waktu subuh. Rasulullah mengatakan, aku akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Kalau masih tidak bisa, tidak hafal Ustaz, ketika Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, masuk jalan-jalan di dalam neraka, melihat semua siksaan neraka, keluar dari neraka, Nabi meneteskan air mata sehingga neraka menegur Rasulullah, apa yang membuatmu bersedih? Rasulullah mengatakan, aku takut kalau umatku masuk ke tempat ini. Adakah yang bisa dibaca neraka umatku sehingga dia tidak masuk? Neraka mengatakan, sampaikan Muhammad kepada umatmu membaca Allahumma ajirni minan nar salasa marrat. Aku akan menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Makanya Pak Imam sesudah salat itu yang dibaca. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam wa minkas salam. Kenapa? Karena itu doa untuk menutup pintu neraka. Ini yang kadang orang mengatakan tidak ada dalilnya, bid'ah. Iya, karena dia baca bab salat bukan bab zikir. Ceko nih Rodi. Sudah 1 jam lebih Pak ini. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Makanya Bapak Ibu sekalian, teruslah ulama melakukan sesuatu itu tidak mungkin dia lakukan tanpa dalil. Cuma dia tidak pernah selalu menonjolkan ini hadisnya, ini hadisnya. Karena tugasnya masyarakat mengamalkan, tugasnya ulama mencari dalilnya. Cuma sekarang terbalik, masyarakat yang diceramai selalu tanya, mana dalilnya, mana dalilnya. Ini yang jadi masalah karena tidak percaya ke gurunya. Nah, itu su'ul adab. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.